Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di ilmu pengetahuan alam atau IPA bersama Miss Lia. Namun sebelum kalian masuk ke materi berikutnya, Miss akan bahas nih soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, dari pembahasan soal ini, Miss harap kalian paham dan kalian bisa nebak-nebak sendiri nih, kira-kira benar aku berapa ya ketika ngerjakan PTS kemarin. Oke, kita mulai aja ya sekarang. Ya, soal yang pertama, peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut juga menstruasi, fertilisasi, ovipar atau ovulasi. Ya, jawabannya adalah ovulasi ya. Jadi ovum ini adalah sel telur dan ovarium ini adalah indung telur. Jadi pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut ya. Ya, bisa kalian baca. Nah, waktu kemarin kalian PTS kira-kira jawabnya apa? Dan yang benar adalah jawabannya B ya. Jadi urutannya itu dimulai dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Kalau kalian ragu, bisa buka bukunya ya, buku paketnya, terutama bisa kalian lihat-lihat di bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya, lapisan ektodermis embrio akan berkembang menjadi A. Otot, B. Rangka, C. Saraf, D. Prostat. Ingat ya, ektodermis ini adalah jaringan yang berkembang dalam embrio, yaitu jaringan terluar. Ya, dia seperti organnya yaitu seperti kulit dan saraf atau sistem saraf. Sedangkan untuk mesodermis adalah jaringan tengah dan yang berkembang nantinya itu adalah bagian otot dan rangka. Sedangkan prostat sendiri ini adalah kelenjar sekresi atau pencernaan. Pencernaan dan sekresi ini beda ya. Jadi prostat ini termasuk ke dalam organ sekresi. Jadi dia masuknya ke endodermis atau lapisan dalam embrio. Jadi lapisan pada embrio ini terdiri dari 3, ada ektodermis, endodermis, dan mesodermis. Oke, selanjutnya. Uterus merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai uterus sendiri ini adalah rahim pada perempuan. Dia fungsinya sebagai ya, jawabannya adalah B ya, tempat tumbuhnya embrio. Jadi ketika sudah mengalami ovulasi, lalu si sel telurnya tersebut menempel pada dinding rahim atau uterus dan apabila dibuahi oleh sperma, maka uterus ini akan menjadi tempat tumbuhnya embrio atau tempat tumbuhnya janin. Selanjutnya, perhatikan ciri perkembangbiakan berikut ini. Ya, bisa kalian baca. Yang merupakan ciri-ciri perkembangbiakan generatif adalah, ingat, perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi 2, ada yang generatif dan ada yang vegetatif. Kalau yang vegetatif ini disebut juga aseksual, dia tidak tidak menggunakan sel kelamin, jadi tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dengan betina, jadi nggak ada itu kalau vegetatif ya, disebutnya aseksual. Kalau generatif ini adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi jawabannya adalah C ya, melibatkan 2 induk. Lalu generatif ya, dia melibatkan 2 induk, individu baru terjadi dari hasil pembuahan dan individu baru bervariasi hasilnya. Kemudian, tumbuhan paku, jamur, dan lumut merupakan contoh tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak melalui cara, ya bisa kalian lihat, jawabannya adalah A. Iya benar ya. Jadi yang merasa kemarin jawab A, benar. Spora ini jamur. Ya. Lalu selanjutnya,
Berikut ini yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis, yaitu ada ini, dan ini. Nah, kira-kira yang berkembang biak dengan cara umbi lapis yaitu B ya, bawang putih dan bawang merah. Kalau kentang ini termasuk ke dalam umbi-umbian tapi bukan umbi lapis. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, hewan berikut yang bukan hermafrodit adalah hidra, bekicot, ikan mas, cacing tanah. Jawabannya adalah bekicot. Hermafrodit itu apa sih, Miss? Nah, hermafrodit ini adalah hewan yang memiliki sel kelamin ganda ya, jadi ada dua. Dia bisa berperan sebagai sel kelamin jantan ataupun dia juga bisa berperan sebagai sel kelamin betina. Jadi masya Allah sekali ya. Selanjutnya, ini ada gen M besar dan M kecil adalah contoh dari A fenotip, B persilangan, C mutasi, D genotip. Dia adalah contoh dari genotip ya. Ingat, gen ini dilambangkan dengan huruf, bisa M besar atau M kecil. Nah, kalau fenotip ini sifat yang tampak dari luar dari setiap tumbuhan, misalkan warna bunga, terus bentuk bunga dan tinggi bunga. Nah, nomor 10, pada persilangan monohibrid mawar merah M besar dan mawar putih M kecil dilambangkannya dihasilkan jumlah keturunannya 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah A1, B3, C12, D36. Ya, jawabannya adalah C12. Gimana sih caranya? Nah, ini dia. Tadi kan kita ada merah dan putih ya. Merah ini dilambangkan dengan M besar disilangkan dengan M kecil, lambang dari bunga putih. Maka dihasilkanlah gamet yang pertama M besar M kecil. Nah, dari gamet yang dihasilkan ini disilangkan lagi dengan sesamanya. Disilangkan, maka dihasilkanlah M besar M kecil, dan M kecil. Perbandingan gametnya yang menghasilkan warna merah, ini merah sempurna ada 1, merah tapi punya gen putih ini ada 2 ya, ini dengan ini jadi dia 2. Lalu yang menghasilkan warna putih dia 1. Nah, untuk fenotipnya yang nanti bunganya berwarna merah dia ada 3. Karena lambang merah ini dilambangkan dengan huruf M besar ya. Jadi M yang ada M besarnya ada 3, berarti ini 1, 2, 3. Maka fenotipnya 3 dan yang berwarna putih adalah 1 ya, seperti ini. Apabila dijumlah maka akan dihasilkan 4 bunga ya. Jumlahnya merah dan putih. Nah, karena keturunannya diketahui 48, maka yang menghasilkan putihnya ini berapa? Jadi 1 ini kan putih dibagi dengan 4 hasil dari jumlah bunganya dikali dengan 48 keturunannya. Maka 1 dikali 48 dibagi dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah C ya. Kalian ingat-ingat lagi kemarin jawaban kalian itu apa? Ya, kayak gini ya caranya ya. Selanjutnya, di bawah ini adalah beberapa alasan Mendel menggunakan tumbuhan ercis sebagai bahan percobaannya. Kecuali mempunyai beberapa pasangan dengan sifat, memiliki kemampuan, memiliki kelebihan sebagai salah satu tumbuhan yang sangat mudah. Nah, jawabannya adalah A ya, kecuali dia mempunyai beberapa pasang dengan sifat kontras. Ini bukan dari keuntungan Mendel menggunakan tumbuhan ercis. Nomor 12. Persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2 dengan warna merah muda dan putih, merah muda dan merah muda dan putih, merah dan putih. Intermediate ya. Ingat, warna merah dan putih akan menghasilkan fenotipnya. F2 adalah fenotipnya, itu A ya. Sama kayak yang tadi sebelum yang Miss bahas, ada persilangan yang tadi, dia merah muda dan putih. Selanjutnya, di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra.
saluran ini berfungsi untuk A. Saluran sperma dan urin, B. Penghasil sperma dan hormon, C. Penghasil sperma dan urin, D. Saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Ya, jadi apa? Kita lihat jawabannya adalah A ya. Aduh, ini lingkarannya dia bisa pindah ke titik situ. Jawabannya adalah A ya, saluran sperma dan urin. Selanjutnya, selaput pembungkus embrio salah satunya adalah amnion ya, yang mempunyai fungsi ini. Apakah dia melindungi ibu dan janin? Apakah dia sebagai pertukaran zat antara ibu dan janin, melindungi embrio dari benturan, atau memberi makanan dan oksigen pada embrio? Apakah fungsi amnion? Bisa kalian lihat di bukunya bab 1 ya. Ya, jawabannya adalah B ya, sebagai pertukaran zat antara ibu dan jawabannya adalah C ya. Amnion ini adalah pembungkus, dia pembungkus kayak air ketuban gitu. Nah, ini fungsinya adalah C ya, maaf. C, ini salah membulatkan. C, melindungi embrio dari benturan. Jawabannya ini loh. Selanjutnya, sifat warna bunga dan bentuk biji lonjong merupakan contoh dari apakah fenotip, genotip, atau kromosom? Jawabannya adalah sifat. Ingat, kalau sifat itu berarti dia fenotip yang nampak. Nomor 16. Bunga mawar merah, gennya dilambangkan M besar, disilangkan dengan bunga mawar putih, M kecil, bersifat intermediate. Warna turunan yang akan dihasilkan adalah merah muda 100%, putih 100%, merah muda 50%, putih 50%. Yang akan dihasilkan adalah A ya, merah muda 100%. Kok bisa sih Miss? Oke, kita bahas. Nah, bunga mawar merah dilambangkan genotipnya M besar, bunga mawar putih dilambangkan genotipnya M kecil, bersifat intermediate. Yang ditanya, warna bunga pada keturunan pertama. Maka kita silangkan bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih ya, gennya. Maka diambillah gametnya M besar dan M kecil. Ketika dia disilangkan, maka akan dihasilkan M besar, M kecil berwarna pink 100%. Seperti itu. Selanjutnya, setiap spesies makhluk hidup memiliki kromosom yang sama, sejenis, berbeda, atau khas dan tetap. Jawabannya adalah D ya, khas dan tetap. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki sepasang kromosom yang beragam, karena setiap individu pun atau setiap manusia memiliki sifat yang beda, fisik yang beda, watak yang beda, makanya dia bersifat khas itu unik ya, dan tetap. Lalu, sifat-sifat beda pada makhluk hidup dikendalikan oleh kromosom, karakter, genetika, atau materi genetika. Sifat-sifat pembeda pada makhluk hidup dikendalikan oleh yang namanya D ya, materi genetika. Ya, selain dari kromosom, yang paling berpengaruh adalah gen dalam tubuh manusia. Selanjutnya, jumlah gen ya sangat banyak untuk menyeimbangkan banyaknya makhluk hidup. Kumpulan gen-gen tersebut disebut juga genetika, kromosom, materi genetik, atau intermediate. Jawabannya adalah kromosom ya. Jadi jumlah gen-gen yang terkumpul, dia menyeimbangkan banyaknya makhluk hidup, dia disebut juga kromosom. Tokoh yang berjasa dalam ilmu genetika adalah bapak genetika ya, ingat, dia adalah Gregor Mendel ya. Gregor Mendel, jangan ketukar dengan George Mendel. Oke, selanjutnya dalam percobaan mempelajari genetika, Mendel meneliti kacang tanah, bunga mawar, kacang ercis, atau bunga melati. Jawabannya adalah C ya, kacang ercis. Nomor 22. Nah, contoh simbol penulisan pada homozigot dominan adalah
B ya, A besar. Ingat kalau dominan dia terdiri dari huruf besar semuanya. Kalau dia resesif dia terdiri dari huruf kecil semuanya. Ini contoh dari dominan, meskipun dia A A besar ya. Ini contoh dari dominan. Nah, kalau ini contoh dari resesif. Nah, kalau ini contoh dari resesif juga. Ini sama. Contoh dari resesif. Jadi yang dominan adalah yang paling benar adalah A. Dia berisi dominan semuanya. Kalau ini dia dominan, yang ini dia dominan dan dominan resesif. Ya, semoga jelas lah tulisannya. Oke, selanjutnya nomor 23. Genotip yang tersusun dari sifat dominan saja atau M besar atau resesif saja, terdiri dari A kecil-kecil, disebut juga genotip yang tersusun dari sifat dominan saja. Oh, maaf. Dia bukan heterozigot, tapi yang benar adalah homozigot ya. Homozigot berarti dia sama. Ini sama, ini homozigot, ini sama. Dia terdiri M besar, A kecil-kecil. Nah, kalau yang heterozigot, dia bisa terdiri dari M besar, M kecil, atau A besar, A kecil, atau A kecil, A besar, atau M kecil, M besar. M besar, anggap ini M besar. Apa sih? Ya gitu ya. Kalau homozigot ini contohnya M besar, kecil-kecil. Oke, selanjutnya. Hukum 1 Mendel menyatakan prinsip mengenai pemisahan gen sel bebas, gen kelompok bebas, C atau D. Yang benar jawabannya adalah A ya, pemisahan gen secara bebas. Nomor 25, penghubung antara ibu dan embrio adalah A plasenta, B amnion, C chorion, D yolk. Yang benar adalah A ya, plasenta penghubung. Jadi ini ari-arinya bayi atau ari-arinya janin. Kalau amnion tadi pembungkus. Selanjutnya, selain menghasilkan sel sperma, testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon. Insulin kah, estrogen kah, sperma. Ingat, sperma. Progesteron atau testosteron. Sel sperma di dalam testis. Dia akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, kalau pada uterus atau pada rahim, ya, pada organ reproduksi perempuan, dia akan menghasilkan yang namanya estrogen. Ini pada uterus. Ya. Oke. Selanjutnya. Seorang wanita sudah tidak produktif untuk memproduksi bereproduksi yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi, disebut juga, yaitu jawabannya adalah menopause ya. Selanjutnya, penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan virus. Sifilis kah, gonore kah, AIDS kah, herpes genitalis. Yang disebabkan virus, ingat, dia adalah AIDS ya, yang sampai saat ini obatnya belum ada. Yang penyebabnya suka gonta-ganti pasangan, terus seks bebas, pergantian penggunaan jarum suntik pada pengguna AIDS, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut adalah penyakit yang dapat mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Ada AIDS, herpes, gonore, sifilis. Maka jawabannya adalah AIDS lagi. Iya, kenapa AIDS? Karena AIDS ini melemahkan atau memakan sel darah putih manusia. Sehingga sistem kekebalan tubuh manusia ini terdiri dari sel darah putih. Jika sel darah putihnya dimakan oleh virus AIDS ini, maka manusia tidak akan mempunyai kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit
Dan AIDS ini apabila sudah terkena penyakit, maka untuk sembuhnya pun lama atau bahkan tidak sembuh sampai dengan akhir hayatnya. Makanya ngeri sekali ya. Subhanallah. Selanjutnya, yang terakhir, pernyataan berikut adalah usaha untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS, kecuali menggunakan jarum suntik yang steril dan sekali pakai, peralatan operasi harus steril, tidak perlu melakukan donor darah, dan dia memeriksa darah sebelum melakukan transfusi darah. Nah, untuk 30 ini adalah bonus karena semua jawabannya adalah benar. Jadi, kalian bisa bersyukur ya. Miss kasih bonus 30 karena semua jawabannya benar. Ya, karena semua benar-benar. Oke, alhamdulillah kita sudah membahas soal PTS 1 hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti dengan apa yang Miss sampaikan. Mungkin kalian bisa tebak-tebak ya nilai kalian berapa nantinya. Oke, mungkin Miss akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk berikutnya kalian sudah bisa masuk ke bab yang baru ya, kelistrikan kalau nggak salah. Jadi persiapkan, bisa baca-baca dulu dan Miss mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kurangnya. Miss cuma bisa berharap kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan. Ya, Miss akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.